Yuk sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa akhirnya Jiwo berhasil melemparkan ingatan Raja Neraka itu yang membuat Yiram dan Raja Neraka memandangi bola ingatan itu. Kemudian Raja Neraka menggertakkan giginya karena bingung melihat Jiwo yang saat ini pingsan tapi harus fokus mengambil ingatan miliknya yang sudah susah payah Jiwo lemparkan kepadanya. Lalu Raja Neraka pun melompat untuk meraih bola ingatan itu. Sedangkan Yiram secara bersamaan merasa jika situasi ini sangatlah berbahaya dan dirinya tak akan membiarkan hal itu. Benar saja, dalam sekejap Cok orang bisa mendapatkan bola ingatan itu sebelum Raja Neraka menggunakan langkah dewa miliknya. Hal itu membuat Raja Neraka pun terkejut. Sedangkan Cok orang yang saat ini memegang bola ingatan itu merasa hal yang sama karena dari bola itu terasa aura yang sangat kuat hingga membuatnya pun terkejut. Akan tetapi tiba-tiba Raja Neraka meraih kakinya dan membantingnya ke atas tanah dengan keras yang membuat bola ingatan itu terlepas dari tangan Cok orang. Namun dengan sikapnya Cok Yiram langsung meraih bola ingatan itu dan merasakan hal yang sama dengan adiknya, di mana dari bola itu terasa kekuatan yang luar biasa sedang bergejolak. Dan lagi dirinya juga bertanya-tanya sebenarnya seberapa banyak pengalaman yang telah Raja Neraka lalui hingga memiliki ingatan sekuat ini. Rasanya dirinya seperti sedang terhisap ke dalamnya hanya dengan melihatnya saja. Ini akan bahaya jika jatuh ke tangan Raja Neraka. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun sudah berada di belakang Yiram dengan ekspresi yang mengerikan. Lalu berpindah di kantor pengurus pemakaman tempat Nomang dan Bekwo berada saat ini. Terlihat bahwa di sana Nomang sudah membereskan beberapa mayat hidup dan bertanya kepada Bekwo apakah dia tahu apa kelebihan dari Raja Neraka. Bekwo pun menanggapi dengan berujar bahwa kelebihan Raja Neraka adalah mungkin dalam hal kekuatan tubuh, kecepatan respon daripada yang lain, dan kemampuannya juga bisa meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Menurutnya itulah kelebihan dari Raja Neraka. Namun sesaat setelah itu menghentikan ucapannya dan menyimpulkan bahwa Raja Neraka merupakan dewa yang menjadi kuat dengan kecepatan luar biasa, tak pernah malas dan selalu berusaha. Dewa seperti itu telah mengasah kekuatannya selama puluhan ribu tahun, bahkan dalam waktu yang tak terhingga. Kemudian merasa jika seperti itu justru akan menjadi sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Namun Nomang meminta agar Bekwo tak terlalu khawatir, karena ingatan yang diberikan oleh Nenek Samsin hanya 1/5 dari seluruh ingatan Raja Neraka. Walaupun itu pasti sudah cukup luar biasa untuk situasi saat ini. Mendengar hal itu, keringat dingin pun keluar dari wajah Bekwo dan bertanya kenapa Nomang tak mengembalikan ingatan Raja Neraka lebih awal. Nomang pun memberikan jawaban yang tak terduga dengan berujar bahwa itu karena Raja Neraka terlihat bahagia tanpa ingatan itu, dan dirinya juga berpikir bahwa sosoknya yang seperti orang bodoh mungkin saja adalah sosok asli dari Raja Neraka. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya membuat penilaian sebagai teman bukan sebagai bawahannya. Bisa jadi dirinya malah akan dimarahi oleh Raja Neraka yang sudah mendapatkan ingatannya kembali. Kemudian kembali ke pertarungan Raja Neraka, terlihat bahwa Yiram dengan sekuat tenaga mempertahankan bola ingatan itu agar tak jatuh ke tangan Raja Neraka bagaimanapun caranya. Karena itulah Yiram pun memutuskan untuk mencuci otaknya sendiri hingga membuat kekuatan tubuhnya mencapai batas dan sampai bisa benar-benar menciptakan sebuah ilusi. Lalu setelah itu mengatakan sugesti untuk dirinya, yaitu kau lebih kuat dari siapapun. Kau makhluk paling gesit dan paling kuat di dunia ini. Kau membuat semua makhluk yang berhadapan denganmu ketakutan.
domba yang berdiri dengan kedua kaki. Bersamaan dengan hal itu, wujud Yiram pun berubah menjadi sosok domba dengan dua kaki yang sangat besar sembari berkata bahwa dirinya adalah dewa. Kemudian menendang Raja Neraka menggunakan kakinya dan menambahkannya dengan penderitaan ekstrim. Namun Raja Neraka tak menyerah sama sekali dan langsung memaksakan tangannya masuk ke genggaman Yiram yang nyatanya usahanya itu pun berhasil, lalu langsung memakan bola ingatan itu. Sontak hal itu membuat Yiram terkejut dan mencoba untuk mencegah Raja Neraka menyerap ingatan itu ke dalam tubuh dengan menelannya seperti itu. Kemudian menggunakan teknik gumpalan kekuatan, penderitaan, jeritan keras, penderitaan ekstrim, dan sebuah tembakan energi diarahkan ke arah Raja Neraka. Namun sesaat sebelum serangan itu mengenai Raja Neraka sudah menelan sempurna bola ingatan itu dan diakibatkan hal itu sebuah ledakan aura panas pun dirasakan oleh Yiram saat ini. Lalu di sana perlahan terlihat sosok Raja Neraka yang sudah berubah menjadi sosok primanya yang juga mendengar semua ingatan yang saling beresonansi satu sama lain hingga membuat Raja Neraka masih diam belum berbuat apa-apa. Bersamaan dengan ledakan energi panas dan luar biasa kuat itu, semua orang pun ikut merasakan kekuatan energi itu, termasuk Yunwo yang merinding saat merasakan energi itu dan juga Tolpo yang terkejut serta merasa ketakutan karena aura ini merupakan tanda bahwa Raja Neraka telah kembali. Kemudian di tempat Raja Neraka saat ini kehadirannya saja sudah membuat Yiram terintimidasi yang membuat kakinya gemetaran dan tubuhnya berusaha untuk tunduk secara naluriah. Namun Cok Orang tak seperti itu karena dia bertanya kepada Yiram apakah Raja Neraka sudah mendapatkan kembali ingatannya. Melihatnya belum bergerak seperti itu, mungkin serangan sebelumnya sudah mempengaruhinya. Jadi sekaranglah kesempatan mereka untuk kembali menyerang Raja Neraka secara bersama-sama. Kemudian setelah itu melesat dengan kecepatan kilat menuju ke arah Raja Neraka untuk menyerangnya duluan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan kecepatan terbaik yang bisa dirinya keluarkan selama ini, yaitu langkah tempaan. Walaupun Yiram terlihat tak percaya adiknya tak merasakan aura intimidasi dari Raja Neraka itu. Akan tetapi hal itu sama sekali tak mengganggu Raja Neraka sama sekali karena dengan tatapan kosongnya Raja Neraka menarik pedangnya dan setelah itu menebas Cok Orang dalam sekejap yang membuat Cok Orang pun terkejut dengan kecepatan Raja Neraka yang lebih cepat dari dirinya. Karena tebasan itu juga Cok Orang langsung tumbang dan terjatuh. Kemudian Raja Neraka dengan tatapan dan aura mengerikannya berkata berikutnya. Sedangkan di kantor pengurus pemakaman tempat Nomang berada saat ini terlihat bahwa Nomang melihat betapa ngerinya pertarungan Raja Neraka yang membuat dirinya tak mau terlibat dalam pertarungan itu apapun yang terjadi. Lalu bertanya kepada Hyunwoo yang ada di sebelahnya saat ini sebenarnya apa yang Hyunwoo cari sedari tadi? Dengan sedikit ragu Hyunwoo pun menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya sedari tadi mencari seseorang yang bernama Chana yang tiba-tiba tak terlihat olehnya. Padahal Raja Neraka sudah meminta dirinya untuk menanyakan siapa identitasnya. Nomang pun bertanya seperti apakah orangnya. Yunwo pun menjelaskan bahwa warna kulitnya gelap, rambut coklat tua, aksen warna merah, yang memiliki nasib baik selalu beruntung. Dan dia juga bisa menemukan pintu keluar dalam sekali coba untuk menghindari para mayat hidup. Ditambah lagi dia hanya bisa berkata tidak apa-apa. Mendengar deskripsi yang diungkapkan itu, Nomang pun memasang muka terkejutnya yang membuat Yunwo bertanya-tanya. Kemudian Nomang menyebutkan sebuah nama yaitu Gum Sowon dan merupakan orang yang kabur dari neraka. Lalu kembali ke tempat Raja Neraka. Terlihat di sana Yiram bertanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Raja Neraka saat ini. Lalu memundurkan langkahnya sembari ketakutan dan mengumpat bertanya bagaimana bisa Raja Neraka melemparkan adiknya dalam sekejap seperti itu. Raja Neraka tak menjawab pertanyaan itu namun langsung mengeluarkan aura mengerikannya lagi yang membuat Yiram pun terkejut
karena hanya dengan kepalan tangannya saja dirinya bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Kemudian bertanya kenapa Raja Neraka bisa berubah menjadi sekuat itu? Apa itu semua karena ingatannya sudah kembali? Sungguh tak masuk akal jika hanya karena ingatan yang kembali bisa menjadikan Raja Neraka berkali-kali lebih kuat. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun melayangkan pukulannya ke arah Hiram dan menghajar Hiram dengan brutalnya sembari berujar bahwa memang benar, semua orang memiliki ingatannya masing-masing. Namun kualitas ingatannya jauh berbeda dengan miliknya. Jadi singkatnya, apakah Hiram pernah bertarung melawan banyak musuh yang memiliki kekuatan tak terbatas? Ketika bayangan tombak dan pedang menutupi langit, adakah yang sanggup menahan itu hanya dengan tubuhnya? Pengalaman hampir mati yang dirinya miliki tak terhitung jumlahnya. Dan dengan tubuh sekecil ini, mau tak mau dirinya hanya bisa memegang sebilah pedang. Bukankah segala sesuatu yang diingat oleh otot dan terukir di dalam otak dapat disebut sebagai ingatan? Jika Hiram adalah seorang pemula yang saat ini baru pertama kali bertarung di medan perang, maka dirinya adalah veteran abadi yang telah menangkap dan menghukum para pendosa selama berabad-abad. Apakah Hiram tahu kenapa para bawahan yang dirinya miliki bersikap sangat sopan kepadanya? Jawabannya sederhana. Mereka semua takut kepada dirinya. Hiram yang berada dalam posisi babak belur itu pun berniat memakai pakaian jenazahnya, namun Raja Neraka menarik kakinya dengan erat. Lalu Hiram pun kembali berusaha menggunakan teknik penderitaan ekstrim kepada Raja Neraka, tapi sama sekali tak mempengaruhi Raja Neraka. Sedangkan Raja Neraka dengan tatapan dinginnya menjelaskan bahwa pada dasarnya menjadi dewa itu sangatlah membosankan dan menyakitkan. Dirinya pernah mengalami penderitaan yang lebih hebat dari itu. Jadi mana mungkin dirinya akan goyah hanya karena penderitaan ekstrim seperti ini. Sungguh sombong sekali. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun membanting tubuh Hiram berkali-kali ke atas tanah. Hiram sembari menahan rasa sakitnya mengumpat kesal karena kesenjangan kekuatan mereka sangatlah besar. Dan saat ini dirinya merasa seperti sedang tersapu oleh kekuatan alam yang luar biasa. Bagaimana dirinya bisa mengalahkan Raja Neraka jika terus seperti ini? Pakaian jenazah miliknya sudah tak bisa digunakan, penderitaan ekstrim juga sudah tak mempan, dan saat ini kakinya juga terasa seperti tertahan oleh bongkahan logam yang sangat berat. Lalu mencoba menggunakan teknik cuci otaknya dengan memberi sugesti bahwa tubuhnya merupakan tubuh yang paling licin dari benda apapun. Diakibatkan hal itu, akhirnya Hiram pun bisa terlepas dari genggaman Raja Neraka walaupun dengan susah payah. Kemudian setelah itu memutuskan untuk menggunakan kekuatan terakhir miliknya dengan berkata, terbentanglah tarian api. Bersamaan dengan hal itu, kabut tebal muncul memenuhi ruangan itu dan menutup pandangan Raja Neraka. Dalam kondisi itu, Hiram merasa jika Raja Neraka tak akan bisa melihat apapun yang ada di depannya. Jadi dirinya bisa sedikit mengulur waktu. Sebenarnya seluruh kemampuan miliknya bertujuan untuk menggoyahkan lawan, yaitu mencuci otak mereka, membuatnya menderita dan menutup pandangannya. Sejauh ini belum ada seorang pun berhasil menghancurkan tarian api miliknya. Bahkan Tuan Tolbo saja kehilangan arah di dalam kabut ini. Jadi sekalipun sudah mendapatkan kembali ingatannya, tak mungkin tubuhnya akan menjadi lebih kokoh. Lalu memutuskan untuk mengarahkan seluruh kekuatannya untuk teknik pedang alis merah puncak. Bersamaan dengan hal itu, sebuah bola energi berwarna merah muda pun muncul di ujung pedang milik Hiram. Lalu dalam kondisi itu, Hiram pun yakin jika saat ini semua indera Raja Neraka pasti sudah melemah. Dia tak akan tahu dari mana serangan akan datang sebelum mengenainya. Itulah kekuatan yang disebut dengan kabut neraka tarian api. Setelah dirinya memberikan luka fatal kepada Raja Neraka, nantinya dirinya akan mengurung Raja Neraka di dalam tarian api itu. Lalu dirinya juga tak akan memberikan waktu bagi Raja Neraka untuk memulihkan lukanya dan menikmati saat melihat Raja Neraka memohon agar nyawanya diampuni.
Kemudian jika pada akhirnya dia tumbang, dirinya akan mengulitinya dan mengawetkan tubuhnya serta memajangnya di kamarnya. Inilah serangan penuh cinta untuk Raja Neraka. Bersamaan dengan hal itu, Yiram pun tersenyum dan melemparkan bola energi itu ke arah Raja Neraka sembari berujar bola merah pembelah langit level ekstrim. Akan tetapi Raja Neraka dengan santainya berujar bahwa dirinya mengira Yiram akan melakukan hal yang bagus setelah membentangkan kabut ini. Tapi aksi gertak sambal Yiram itu hanyalah sekedar trik akrobat murahan saja. Lalu Raja Neraka pun dalam sekejap menebas kabut dan bola energi dari Yiram dengan mudahnya. Kemudian berkata bahwa sebelumnya dirinya pernah berkata kepada Gyunwoo saat mengajarinya, yaitu, "Lupakan trik kecil yang hanya indah di luar." Lalu Raja Neraka melompat menebas Yiram sembari melanjutkan bahwa pada dasarnya teknik pedang adalah jalan untuk menyerang kekurangan lawan. Dan pedang tanpa hiasanlah yang akan benar-benar bersinar di medan pertarungan. Tempat hidup dan mati dipertaruhkan. Sedangkan Yiram yang tak bisa menghindari tebasan itu pun terlihat berteriak kesakitan sembari dalam hatinya merasa tak percaya teknik miliknya bisa ditebas oleh Raja Neraka dengan mudah. Ditambah lagi semua penyamaran pakaian yang dirinya gunakan tersapu dalam ombak serangan pedang Raja Neraka itu. Bahkan riasan yang butuh waktu lama untuk diaplikasikan dan semua implan yang menjadikan tubuhnya seperti tubuh wanita pun ikut lenyap. Kini Yiram pun kembali ke sosok asalnya yang merupakan sosok seorang laki-laki. Di sana Raja Neraka berujar bahwa sekarang Yiram menjadi layak dilihat setelah semua kepalsuan itu dirinya singkirkan. Mendengar hal itu, Yiram pun terlihat sangat kesal karena sejak awal mustahil baginya bisa mengalahkan Raja Neraka. Sedangkan Raja Neraka dengan tatapan mengerikannya berkata pendosa akan membuat pernyataan terakhirnya. Yiram pun menanggapi hal itu dengan menangis sembari mengatakan bahwa Raja Neraka tak boleh seperti itu. Sebab selama ini dirinya sudah hidup sengsara. Dirinya dihina oleh suku sendiri, dianiaya oleh keluarga sendiri, dan dikorbankan sebagai persembahan hidup demi ritual pemanggil hujan. Raja Neraka pasti tak ingat dirinya makhluk seperti apa. Dirinya hanya ingin dicintai dan hanya mendambakan satu kehangatan saja. Kehangatan yang pernah Raja Neraka berikan untuk dirinya. Apakah salah jika dirinya ingin merasakan itu lagi? Bukankah dahulu Raja Neraka juga kasihan kepada dirinya? Itulah sebabnya Raja Neraka menyerahkan dirinya kepada Tuan Tulpo untuk dijadikan sebagai bawahannya. Kemudian setelah itu Yiram pun meminta tolong agar Raja Neraka mengampuni dirinya dan berjanji akan mengabdi seumur hidup kepada Raja Neraka. Apakah Raja Neraka tak kasihan kepada anggota 12 cabang bumi yang bodoh ini? Raja Neraka pun menanggapi dengan mengatakan jika dirinya merasa kasihan, yang membuat Yiram pun salah faham. Lalu mematahkan harapan itu dengan menjelaskan bahwa yang kasihan adalah orang-orang yang telah dilukai oleh Yiram. Anak yang lahir dengan kulit putih Chok Yiram, putra sang kepala suku. Dirinya mengingat riwayat hidupnya. Dirinya mengingat ekspresi ayah Yiram yang seolah bisa terbang saat Yiram lahir, di mana dia terlahir sebagai putra pertama kepala suku utara dan menerima berkat dari semua orang. Namun, dia menyiksa semua makhluk di sekitarnya tanpa alasan yang jelas, membunuh para ternak tanpa alasan, dan mencungkil bola mata anak-anak yang sedang menggembala domba. Bukankah karena itulah dia dipukuli? Kepala suku harus membayar utang atas bola mata anak-anak yang tak berdosa itu, dan nyawa mereka yang hilang dengan percuma. Bagaimanapun dia pasti ingin mengajari Yiram dengan benar. Bahkan Yiram tak memberitahukan semua itu kepada adiknya dan memendam semuanya sendirian. Ditambah lagi, bekas luka di wajah kepala suku itu juga hasil karya Yiram yang dilakukan saat ayahnya sedang tidur. Yiram pun menanggapinya dengan membenarkan tindakannya itu, serta mempertanyakan apakah membuat dirinya menjadi persembahan hidup untuk ritual merupakan ciri ayahnya yang sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah menjadikan anaknya sendiri sebagai persembahan ritual pemanggil hujan.
Belum selesai dengan semua kata-kata itu, Raja Neraka dengan muka kejamnya berujar bahwa itu semua karena Hiram berharap Jok orang mati. Bukankah Hiram jugalah yang sudah membantai semua ternak di desa agar mereka tak bisa melangsungkan ritual pemanggil hujan? Sebenarnya apa yang begitu Hiram benci dari adiknya itu? Bukankah dia satu-satunya orang yang peduli dengannya? Jok orang yang mendengar hal itu terkejut dan mengingat perkataan kakaknya di masa lalu dan sadar bahwa ternyata kakaknya menjadi tumbal bukan untuk melindungi dirinya. Jadi selama ini dirinya melakukan hal yang sia-sia dengan berusaha keras untuk melunasi hutang nyawa yang sebenarnya tak pernah ada. Setelah itu Raja Neraka pun melanjutkan perkataannya kepada Hiram, di mana menurut Hiram dirinya di masa lalu telah memeluknya itu adalah kebohongan yang keterlaluan. Apa Hiram pikir dirinya mau berbagi kehangatan dengan seorang pendosa? Saat itu dirinya hanya menekan tubuh Hiram sembari mengatakan bahwa alasan Hiram menjadi sesembahan karena isi hatinya yang begitu buruk dan merupakan makhluk yang keji. Dan juga jika mengingat para korban yang ditimbulkan, dirinya tak bisa begitu saja mengirim Hiram ke neraka. Di saat yang sama Tolpo sedang mencari orang dengan banyak dosa. Jadi dirinya meminta Hiram bekerja secara sukarela di bawah Tolpo demi orang-orang yang telah terluka olehnya. Dan setelah semua itu selesai, dirinya akan mengirim Hiram ke neraka. Akan tetapi kata-kata dari Raja Neraka itu tak berpengaruh terhadap Hiram karena bersamaan dengan hal itu juga Hiram pun berujar bahwa jika seperti itu, kenapa Raja Neraka mau menegaskan betapa berharganya nyawa atau hal semacamnya kepada dirinya? Dirinya sudah seperti ini sejak lahir, tak memiliki ketertarikan atau minat apapun terhadap orang lain. Para manusia menyebut dirinya seperti psikopat. Padahal sifat ini sudah ditentukan dan tak bisa diubah. Tapi kenapa dirinya terus dipaksa untuk mengikuti standar itu? Dan orang-orang yang mengatainya psikopat, sosiopat, itu memiliki nyawa yang lebih berharga dari dirinya. Kalau memang seperti itu, bukankah dirinya harus diberitahu sejak awal? Jika sejak awal dirinya diajari dengan benar, maka dirinya tak akan menjadi seperti ini. Raja Neraka pun memegang tangan Hiram sembari berujar bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuknya. Jujur saja, apakah tak ada satupun orang yang pernah mengajarinya? Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka mengaktifkan cermin karma miliknya dan melanjutkan dengan berkata ajaran tentang jangan melukai orang lain atau jangan membunuh. Apakah Hiram belum pernah mendengarnya? Sembari menyeringai, Hiram pun menjawab tidak. Namun Raja Neraka langsung tahu jika itu merupakan perkataan yang bohong. Kemudian berkata hukuman telah dijatuhkan. Pendosa telah membuat obat terlarang dan merusak kehidupan banyak manusia, memenuhi keserakahan dengan membangun keyakinan palsu, dan tak ragu membakar manusia yang masih hidup dengan kejam. Pendosa juga telah merenggut para pahlawan di dunia dan mencemooh mereka sehingga utang yang ditinggalkan pendosa di dunia manusia sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Bersamaan dengan hal itu, Hiram pun dilempar oleh Raja Neraka dan menyadari bahwa Raja Neraka ingin menggunakan teknik paceklik. Jadi dirinya sebisa mungkin tak menyentuhkan kedua kakinya secara bersamaan di atas tanah. Sebab semua tebasan yang menumpuk itu pasti akan menyerang dirinya sekaligus. Meskipun terlihat tak anggun, tapi dirinya harus kabur hanya dengan satu kaki. Lalu mengumpat kesal karena penampilannya terlihat memalukan. Kemudian meminta kepada adiknya untuk membantu dirinya dengan menggunakan langkah dewa miliknya untuk mengakhiri serangan Raja Neraka dan dirinya akan menerima serangan pembonsaian jiwanya. Namun Jok orang terdiam mencoba untuk mencerna situasi itu lalu memutuskan untuk menghiraukan permintaan dari kakaknya itu dan menendang kakinya yang membuatnya pun terjatuh sembari meminta kakaknya untuk berhenti sekarang juga. Keputusan itu diambil karena setengah kehidupan Jok orang sudah hancur dan kini merasa lelah. Kemudian Raja Neraka berkata bahwa mereka memang tumbuh dari satu akar yang sama. Tapi ranting-ranting mereka mengarah ke langit dan bumi, arah yang saling berlawanan.
dirinya juga akan mempertimbangkan hal itu. Ranting yang sudah tumbuh besar itu bengkok dan membusuk sehingga harus dipotong dan dijadikan pupuk. Sementara ranting yang kecil akan dipangkas bagian busuknya dan ditumbuhkan lagi dengan tangannya sendiri. Dirinya jugalah yang akan memotong akar terkutuk itu. Pembonsaian jiwa kelima batang kehidupan bercabang. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun menebas Hiram. Yang sebelum Hiram lenyap terkena tebasan itu, Jok orang berkata pada akhirnya terbakar. Sedangkan setelah melakukan teknik itu, kini Raja Neraka memanggil nama Jiwo sembari terhuyung dan akan terjatuh. Namun sebelum terjatuh, Raja Neraka pun diselamatkan oleh tubuh Jiwo yang kini memiliki jiwa Kangrim sembari bertanya, "Apakah selama ini kabarnya baik-baik saja, Raja Agung?" Dan season 2 pun berakhir. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.